Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan menjelaskan sistem imun atau pertahanan tubuh pada manusia. Kelompok 5 ini terdiri dari Ketua Fitri Nurfadilah, anggota Echa Aprilianto, Fakhrul Rozi, Meisyah F, Nadi Indra F, Rahmadawi M, dan Sinta Nazla P. Pengertian. Sistem imun atau sistem kekebalan adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Sementara itu, respon kolektif dan terkoordinasi dari sistem imun tubuh. Selanjutnya, jenis imunitas. Imunitas aktif. Imunitas aktif dapat diperoleh dengan melakukan kontak langsung antara toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodinya sendiri. Imunitas aktif itu sendiri dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu imunitas aktif dan imunitas alami. Imunitas pasif. Imunitas pasif terjadi jika antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lainnya. Sama seperti imunitas aktif, imunitas pasif juga terbagi menjadi imunitas pasif alami dan imunitas pasif buatan. Fungsi sistem imun. Sistem imun atau kekebalan tubuh memiliki fungsi sangat sentral dalam pertahanan tubuh manusia. Tanpa sistem imun, tubuh akan rentan terkena serangan kuman, parasit, atau virus. Sistem imun juga lah yang berperan melawan serangan berbagai jenis patogen sehingga tubuh Anda tetap berada dalam kondisi yang sehat. Mekanisme. Mikroorganisme dan zat-zat asing yang menyerang tubuh disebut sebagai antigen alias bibit penyakit. Saat antigen terdeteksi, serangkaian respon imun akan terjadi untuk melindungi tubuh dari terinfeksi. Pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Sel-sel ini kemudian merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Antibodi adalah protein yang didesain khusus untuk menempel pada antigen tertentu. Setelah itu, sel T mencari antigen yang telah ditumpangi dan menghancurkannya. Sel T juga membantu memberi sinyal pada sel-sel lain, seperti fagosit untuk melakukan tugasnya. Begitu dihasilkan, antibodi akan berada dalam tubuh seseorang selama beberapa waktu. Sehingga apabila antigen atau bibit penyakit kembali, antibodi sudah tersedia untuk melakukan misinya. Antibodi juga dapat menetralkan racun yang dihasilkan oleh organisme dan mengaktifkan sekelompok protein yang disebut komplemen. Komplemen adalah bagian dari sistem imun yang membantu membunuh bakteri, virus, atau sel-sel yang terinfeksi. Bersama semua sel-sel khusus dan bagian sistem imun menghasilkan perlindungan bagi tubuh terhadap penyakit. Proteksi inilah yang disebut imunitas. Program dan jenis imunisasi. Yang pertama adalah vaksin MR atau MMR untuk mencegah penyakit campak, rubella, dan gondongan. Yang kedua, vaksin pneumokokus atau PCV untuk mencegah infeksi kuman pneumokokus yang menyebabkan pneumonia, radang telinga, dan meningitis. Yang ketiga adalah vaksin rotavirus untuk melindungi anak dari gastroenteritis penyebab diare. Yang keempat adalah vaksin hepatitis A dan tifoid untuk menurunkan risiko penyakit hepatitis A dan demam tifoid pada anak. Yang keempat adalah vaksin varicella untuk mencegah infeksi virus varicella zoster penyebab penyakit cacar air. Yang keenam adalah vaksin influenza untuk memberikan perlindungan terhadap ispa akibat flu. Yang ketujuh adalah vaksin HPV, Human Papillomavirus, sebagai pencegah terhadap kanker serviks. Program dan jenis imunisasi. Terdapat 5 jenis imunisasi, yaitu imunisasi hepatitis B, imunisasi polio, imunisasi BCG,
dan imunisasi campak dan imunisasi DPT HB HIB. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada lingkungan. Alih-alih faktor genetik, dilansir dari laman Farmasi UGM, penelitian menunjukkan faktor lingkungan lebih memainkan peran dalam pengembangan komponen sistem imun. Yang kedua ada siklus tidur. Sistem kekebalan tubuh dipengaruhi oleh siklus bangun tidur dari ritme sirkadian tubuh. Studi menunjukkan tubuh akan mengalami penurunan kadar hormon stres, kortisol ketika tidur yang mengaktifkan sinyal sistem imun. Yang ketiga ada kebersihan. Sebagian orang cenderung percaya diri dengan kebersihan tubuh mereka. Padahal studi menemukan dari 85% orang yang melaporkan cuci tangan setelah ke toilet umum, hanya 67% orang yang betul-betul mencuci tangan. Makanan, buah dan sayur jadi dua hal yang kerap dianjurkan untuk dimasukkan ke menu makan harian. Gangguan sistem pertahanan tubuh. Gangguan sistem pertahanan tubuh ada 4. Yang pertama, hipersensitivitas alergi adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Respon imunitas menjadi terlalu berlebihan dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Biasanya setiap orang mengalami gejala alergi yang berbeda-beda. Gejala tersebut antara lain gatal-gatal, ruam, mata merah, kram berlebih, dan kesulitan bernapas. Yang kedua, autoimun. Autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya, artritis rheumatoid, penyakit Graves, anemia perniciosa, penyakit Addison, dan DM tipe 1. Yang ketiga yaitu imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespons antigen. Ada 2 jenis imunodefisiensi, yaitu defisiensi imun kongenital dan AIDS. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Yang keempat yaitu isoimunitas, aloiimunitas. Isoimunitas adalah keadaan ketika tubuh mendapatkan kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Biasanya muncul akibat transfusi darah atau cangkok organ. Oleh karena itu, sebelum mendonorkan darah atau organ, ada serangkaian tes yang harus dijalani untuk mengetahui tingkat kecocokan antara organ dan penerima. Sistem limfatik. Sistem limfatik terdiri atas 2 bagian penting, yaitu pembuluh limfa yang berfungsi untuk mengangkut cairan kembali ke peredaran darah, dan organ limfoid yang berfungsi sebagai tempat hidup sel fagositik dan limfosit yang berperan penting untuk melawan penyakit. Sedangkan limfa adalah cairan yang berada di dalam pembuluh limfa. Limfa berasal dari plasma darah yang merembes keluar dari pembuluh kapiler di sistem peredaran darah. Cairan yang keluar tersebut menjadi cairan interstisial yang mengisi ruang antar sel di jaringan. Setelah beredar ke seluruh tubuh, cairan tersebut terkumpul dan kembali ke sistem peredaran darah melalui sistem limfa. Selanjutnya, sistem limfatik. Saluran limfa. Saluran limfa adalah cairan bening menyerupai plasma yang tidak mengandung protein plasma dan memiliki kompetensi yang serupa dengan cairan interstisial. Limfa mengangkut protein plasma yang meresap ke dasar kapiler dan kembali ke dalam aliran darah. Pembuluh limfa. Pembuluh limfa merupakan bagian penting dalam sistem peredaran limfa. Peredaran limfa adalah peredaran terbuka. Limfa dari jaringan akan masuk ke kapiler limfa. Kapiler limfa akan bergabung dengan kapiler limfa yang lain membentuk pembuluh limfa. Pembuluh limfa akan terkumpul di pembuluh limfa dada. Limfa akhirnya akan kembali ke sistem peredaran darah. Aliran limfa dalam pembuluh limfa dipengaruhi oleh kerangka otot rangka. Di sepanjang pembuluh limfa terdapat buku limfa yang disebut dengan nodus limfa yang berbentuk bulatan kecil. Adapun fungsi pembuluh limfa yaitu
A. Mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. B. Mengangkut limfosit dan kelenjar limfe ke sirkulasi darah. C. Membuat lemak yang sudah diemulsi dari susu ke sirkulasi darah. D. Menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. E. Menghasilkan zat antibodi untuk melindungi terhadap kelanjutan infeksi. Selanjutnya adalah fungsi limfatik. Mengangkut limfosit dari kelenjar limfe ke sirkulasi darah untuk membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari usus ke sirkulasi darah. Saluran limfe yang melaksanakan fungsi ini adalah saluran lakteal. Kelenjar limfe menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme itu dari tempat masuknya. Mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Apabila ada infeksi, kelenjar limfe menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap kelanjutan infeksi. Organ limfatik. Pertama ada sumsum merah. Sumsum merah adalah jaringan lunak yang bisa dijumpai pada ruang interior tulang tengkorak, tulang rusuk, dan ruas tulang belakang. Fungsi sumsum merah ini adalah sebagai tempat memproduksi sel darah merah baru, keping darah, dan juga sebagian besar leukosit atau sel darah putih. Namun ada juga yang sebagian lainnya di sumsum kuning. Kedua ada nodus limfa atau kelenjar limfa. Nodus limfa diselubungi jaringan ikat longgar yang membagi nodus menjadi nodulus dan nodulus. Yang menjadi nodulus. Setiap nodulus mengandung ruang-ruang atau sinus yang berisi limfosit dan makrofag. Pada saat cairan limfa melewati sinus, makrofag akan memakan bakteri dan mikroorganisme lain yang terbawa. Jadi, fungsi nodus limfa adalah menyaring mikroorganisme yang ada dalam limfa. Nodus limfa dapat bersifat tunggal maupun berkelompok. Lalu yang selanjutnya ada limfa. Limfa adalah organ limfoid yang paling besar. Limfa mempunyai dua fungsi utama, yaitu membuang antigen yang terdapat dalam darah dan menghancurkan sel darah merah yang sudah usang. Selanjutnya timus. Timus adalah tempat limfosit berkembang menjadi sel T. Timus mensekresikan hormon timopoietin yang menyebabkan kekebalan pada sel T. Timus berbeda dengan organ limfoid lainnya karena hanya berfungsi untuk tempat pematangan limfosit. Selain itu, timus adalah satu-satunya organ limfoid yang tidak memerangi antigen secara langsung. Selanjutnya, tonsil. Tonsil adalah organ limfoid yang paling sederhana. Tonsil berfungsi untuk melawan infeksi pada saluran pernafasan bagian atas dan faring. Tonsil pada manusia mencakup adenoid, tonsil saluran, palatin, dan lidah. Kita semua memiliki potongan kertas di tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Tetapi kita mengabaikannya dan melanjutkan hidup kita. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak menyerang kita melalui lubang di kulit kita? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh dan untuk itu kita harus berterima kasih. Jadi, apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada dua jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Pernahkah kamu memotong sendiri di dapur saat memasak? Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tetapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakangnya.
Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari dua jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuhmu.